Mansur dulu adalah pemuda sederhana, lahir dari keluarga yang tidak berada. Rumahnya kecil, berdiri di pinggiran desa yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang lebih makmur. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, bekerja keras di bawah terik, matahari demi penghasilan yang nyaris tidak cukup untuk makan sehari-hari. Ibunya, seorang wanita lemah lembut yang lebih sering sakit-sakitan, mengurus rumah tangga dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Sejak kecil, Mansur telah terbiasa hidup dalam kesederhanaan, menerima bahwa dunia tidak pernah memberikan kemudahan bagi keluarganya. Namun, yang paling menyakitkan bagi Mansur bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan bagaimana ia dipandang oleh orang-orang di desanya. Desanya kecil, dan kabar buruk serta gosip menyebar cepat, seperti api yang menyambar rerumputan kering. Sejak kecil, ia hidup dalam bayang-bayang hinaan dan cemoohan. Apa yang bisa diharapkan dari anak miskin seperti dia? Sering terdengar dari mulut tetangga. Anak-anak sebayanya pun tidak jarang menghindarinya, menjadikannya sasaran ejekan di tengah permainan. Jika ia menang dalam suatu permainan, mereka akan menghinanya. Jika ia kalah, mereka akan mengolok-oloknya lebih keras. Semua seolah bersekongkol untuk merendahkannya. Di usia remaja, keadaan semakin sulit. Ayahnya meninggal dunia setelah lama. Sakit meninggalkan tanggung jawab besar di pundak Mansur. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan ayahnya di ladang orang lain. Dari pagi hingga sore, Mansur bekerja keras, menjadi buruh kasar di sawah, mengangkut hasil panen ke pasar, bahkan menebang kayu di hutan. Meski bekerja keras, penghasilannya tidak pernah cukup untuk mengangkat derajat keluarganya. Ibunya semakin sakit, dan Mansur semakin terperosok dalam kesulitan. Namun, bagi Mansur, yang lebih menyakitkan adalah tatapan sinis dari orang-orang di desanya. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja, mereka hanya melihatnya sebagai anak miskin yang tak akan pernah sukses. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasakan seolah seluruh desa memperhatikannya, menghakiminya dalam diam. Mansur menyembunyikan kesedihannya di balik senyum tipis dan sikap tenang. Tetapi di dalam hatinya, luka-luka itu semakin dalam. Setiap kali ia bertemu dengan orang-orang yang mengenalnya, ia harus siap mendengar kata-kata yang melukai hatinya. Masalah terbesar Mansur datang ketika ia mencapai usia dewasa, tetapi masih belum menikah. Di desa kecil itu, menikah adalah simbol status sosial. Orang-orang berlomba-lomba menikahkan anak-anak mereka pada usia muda, memastikan mereka memiliki keluarga yang bisa dibanggakan. Namun, Mansur yang belum beristri selalu menjadi bahan pergunjingan, bahan tertawaan yang seolah tak pernah berhenti. Lihat si Mansur itu, sudah tua tapi masih sendiri saja. Siapa yang mau menikah dengan dia? Kalimat itu diucapkan berulang-ulang, menusuk hati Mansur lebih dalam setiap kali. Orang-orang di desanya tidak hanya memandang rendah karena kemiskinannya, tapi juga karena kesendiriannya. Baginya, setiap ucapan itu bagaikan pisau yang menggores harga dirinya yang semakin rapuh. Tetangganya, terutama Ibu Tati yang terkenal suka bergosip, seringkali memperparah situasi. Kalau saja dia punya uang atau ketampanan, mungkin sudah ada gadis yang mau dengannya. Tapi sayang, Mansur tak punya apa-apa. Suara keras Ibu Tati terdengar hingga ke ujung jalan. Setiap pagi, saat Mansur pergi bekerja di sawah, Ibu Tati akan berdiri di depan rumahnya, bercakap-cakap dengan tetangga lain, memastikan bahwa Mansur bisa mendengar setiap ejekan yang ia lontarkan. Setiap kali mendengar hinaan itu, Mansur hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa sakitnya. Malam-malamnya penuh dengan doa-doa yang terbungkus harapan. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon agar suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Ia berharap bahwa suatu saat ada seorang wanita yang akan mencintainya, bukan karena harta atau rupa, tapi karena hatinya yang tulus. Namun alih-alih perubahan, Mansur semakin terpuruk dalam kesepian. Desanya tidak hanya miskin secara ekonomi, tapi juga miskin dalam kasih sayang dan pengertian. Setiap malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Mansur akan duduk sendirian di tepi jendela kecil rumahnya, memandang keluar dengan mata yang lelah. Ia melihat tetangga-tetangganya pulang ke rumah bersama keluarga mereka, tertawa, bercengkerama,
sementara dirinya hanya ditemani oleh keheningan malam. Di saat seperti itulah, rasa kesepian itu menyerangnya dengan lebih kuat. Ia menangis dalam diam, merasakan beban kehidupan yang terasa semakin berat. Mansur tidak pernah meminta banyak dalam hidupnya, ia hanya ingin diterima apa adanya. Namun, dunia sepertinya tidak memberikan itu kepadanya. Orang-orang di desanya hanya melihat dari luarnya, dari hal-hal yang tidak dimilikinya. Mereka tidak pernah melihat betapa kerasnya ia bekerja, betapa tulusnya ia menjalani hidup, dan betapa besar cintanya kepada ibunya yang semakin renta. Mereka hanya melihat seorang lelaki miskin yang belum menikah, seseorang yang dianggap gagal menurut standar desa mereka. Di tengah semua itu, Mansur terus bertahan. Meskipun setiap hari hatinya terluka oleh kata-kata yang menyakitkan, ia tidak pernah menunjukkan kemarahan. Ia selalu tersenyum, meski senyum itu seringkali kosong. Baginya, berjuang adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Tapi di dalam hati kecilnya, Mansur masih menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Bahwa ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun hingga saat itu tiba, ia hanya bisa menundukkan kepala, menahan luka yang terus menganga di dalam hatinya. Suatu hari, ketika Mansur berjalan dengan hati yang berat melewati rumah-rumah tetangganya yang berjajar di sepanjang jalan sempit desa, suara tawa mengejek tiba-tiba menyusup ke dalam pikirannya, meruntuhkan setiap pertahanan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. "Mansur, kapan kamu mau menikah? Jangan sampai mati bujang ya," teriak seorang pria dari balik pagar rumah, diikuti oleh tawa terbahak-bahak dari beberapa tetangga lain yang berdiri di sana, memperhatikan dengan tatapan penuh hinaan. Wajah Mansur memerah, darahnya berdesir panas. Setiap kata yang terlontar dari mulut mereka seperti anak panah yang menusuk langsung ke jantungnya. Namun, seperti biasanya, Mansur tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala, mempercepat langkahnya, berharap bisa segera menjauh dari rasa malu yang mengerubunginya. Jantungnya berdegup kencang, dan di dalam dadanya, ia menahan air mata yang nyaris jatuh. Hatinya hancur, tapi ia berusaha keras untuk tidak memperlihatkannya. Saat malam tiba, Mansur seringkali duduk sendirian di halaman rumahnya yang sederhana, menatap langit yang penuh bintang. Di sana, dalam kesunyian malam yang tak terhingga, pertanyaan yang sama selalu muncul di benaknya, seperti aliran sungai yang terus mengalir tanpa henti. Mengapa mereka begitu membenci? Apa salahku? Pertanyaan itu menggema dalam hatinya, namun tidak pernah ada jawaban. Tekanan sosial yang terus membebani pundaknya membuat Mansur merasa semakin kecil di mata orang lain, seperti tidak pernah cukup, tak peduli seberapa keras ia berusaha. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir deras di pipinya. Tangisnya pecah dalam kesunyian malam, tanpa ada yang menyaksikan kecuali bintang-bintang yang redup di atas sana. Mansur merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung. Setiap hari ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerja di sawah, menjadi buruh kasar, melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Namun di mata orang-orang semua usahanya tak berarti apa-apa. Mereka hanya melihat seorang lelaki yang gagal, seorang yang belum menikah di usianya yang seharusnya. Setiap hinaan yang ia terima menambah luka di hatinya, membuatnya merasa semakin terisolasi, semakin terjebak dalam kesepian yang tiada akhir. Tetapi hidup Mansur mulai berubah ketika ia bertemu dengan Mila. Wanita itu hadir seperti sinar matahari yang menerobos awan kelam di hidupnya. Mila adalah seorang wanita yang berbeda. Ia tidak seperti orang-orang di desa itu yang memandang rendah Mansur. Mila memandang Mansur dengan mata yang tulus, tanpa penilaian, tanpa prasangka. Ia melihat kebaikan dalam diri Mansur, sesuatu yang tak pernah dilihat orang lain. Mila menerima Mansur apa adanya, dengan segala kekurangannya, dengan segala penderitaannya. Ia mencintai Mansur dengan hati yang tulus, meskipun semua orang meremehkan hubungan mereka. Pertemuan mereka tidaklah seperti cerita dongeng yang indah. Ketika pertama kali berjumpa di pasar desa, Mila hanya tersenyum lembut saat Mansur dengan kikuk mencoba berbicara dengannya. Senyumnya itu terasa hangat,
begitu berbeda dari senyum-senyum sinis yang biasa ia terima. Sejak saat itu, Mila dan Mansur semakin dekat. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang impian yang mungkin tidak pernah terwujud, tentang luka-luka yang tersembunyi di balik senyum tipis Mansur. Meski hubungan mereka penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, orang-orang di desa tidak pernah berhenti mencemooh. Bagaimana mungkin Mila, perempuan secantik itu, mau bersama dengan Mansur? Begitu kata mereka. Dia pasti gila atau buta cinta. Setiap hari, mereka terus membicarakan hubungan Mansur dan Mila dengan nada sinis dan menghina, seolah-olah kebahagiaan Mansur adalah sesuatu yang tidak pantas ia miliki. Namun, di balik semua itu, Mansur merasa menemukan harapan baru. Di sisi Mila, ia merasa dihargai, dicintai, dan diterima. Mila adalah pelabuhan tempatnya berlabuh setelah hari-hari panjang yang melelahkan. Mereka menikah dalam kesederhanaan, tanpa kemewahan, tanpa pesta besar. Tapi bagi Mansur, pernikahan itu adalah keajaiban, anugerah yang ia kira tak pernah akan datang dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mencintainya. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Mila jatuh sakit. Penyakitnya datang dengan cepat, seperti badai yang tak terduga. Mansur mencoba segala cara untuk menyembuhkan Mila, berusaha mencari pertolongan meskipun uangnya tidak banyak. Ia bekerja lebih keras, berharap dapat mengumpulkan cukup uang untuk membawa Mila ke kota, ke dokter yang lebih baik. Namun takdir berkata lain. Dalam hitungan minggu, Mila pergi meninggalkan Mansur untuk selamanya. Malam itu, ketika Mila menghembuskan nafas terakhirnya, dunia Mansur runtuh. Ia kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya, satu-satunya yang membuatnya merasa berharga. Mansur duduk di samping tubuh Mila yang terbaring kaku, meremas tangannya yang dingin, menangis dalam diam. Tangisannya tidak hanya karena kehilangan, tetapi juga karena ketakutan yang kembali menghantui. Ia tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kehilangan Mila berarti ia harus kembali menghadapi dunia yang penuh kebencian, kembali menjadi bahan hinaan orang-orang di desanya. Dan benar saja, setelah Mila meninggal, cemoohan itu kembali datang, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Lihat, sekarang dia tidak hanya miskin dan bujang, tapi juga duda. Siapa yang mau menikah dengan orang seperti dia sekarang? Tawa dan hinaan dari tetangga-tetangganya terdengar di setiap sudut desa, memotong hati Mansur lebih dalam lagi. Mereka tidak pernah tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa di balik semua itu, Mansur telah kehilangan segalanya. Kini, ia tidak hanya sendiri, tetapi juga merasa benar-benar hancur. Malam-malam berikutnya, Mansur kembali duduk sendirian di bawah langit yang dipenuhi bintang, bertanya kepada dirinya sendiri, apa salahku? Mengapa hidup begitu kejam kepadaku? Tapi kali ini, bahkan bintang-bintang yang redup di atas sana pun tidak mampu memberikan jawaban. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan hati Mansur yang remuk. Mansur, kamu bahkan tak bisa menjaga istrimu. Kasihan sekali hidupmu. Suara ejekan itu terdengar begitu lantang di telinga Mansur, bahkan setelah Mila tiada. Rasanya seperti belati yang menusuk langsung ke hatinya, membuat luka lama semakin menganga, memperparah rasa kehilangan yang telah begitu berat ia pikul. Suara itu datang dari rumah sebelah, dari mulut seorang tetangga yang biasa berkumpul dengan yang lainnya untuk membicarakan hidup Mansur dengan nada yang sinis dan penuh penghinaan. Kini, dengan hilangnya Mila, ejekan mereka menjadi semakin tak tertahankan. Mansur hanya bisa menundukkan kepala, memejamkan matanya yang sudah sembab oleh tangisan yang tak pernah berhenti sejak kepergian istrinya. Di dalam dadanya, perasaan bersalah menghantamnya dengan keras. Mungkin mereka benar, pikirnya dalam keputusasaan. Aku bahkan tak mampu menjaga Mila, wanita yang begitu mencintaiku. Pikiran itu berputar-putar tanpa henti di kepalanya, seperti badai yang tak kunjung reda. Air matanya jatuh perlahan di pipinya, tetapi kali ini tidak ada yang melihat. Mansur menangis dalam diam, meratapi nasib yang terasa begitu kejam dan tak adil baginya. Dalam kegelapan malam itu, hujan turun dengan deras,
seolah mencerminkan kekosongan yang kini mengisi seluruh hidup Mansur. Rintik-rintik hujan menghantam genting rumahnya yang reot, menghasilkan suara gemuruh yang membuat suasana semakin sunyi dan menyedihkan. Mansur berdiri di depan pintu rumahnya, memandangi gelapnya malam yang penuh dengan kabut, membiarkan hujan membasahi wajah dan tubuhnya yang kurus. Dengan setiap tetes hujan yang turun, Mansur merasa seperti seluruh dunia ikut menangis bersamanya. Ia menyadari bahwa cinta yang ia bangun bersama Mila, kehidupan yang ia jaga dengan segenap hati, tidak pernah diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak pernah melihat kebaikan di balik segala kesederhanaan hidupnya. Mereka hanya tahu cara menilai seseorang dari hal-hal yang mereka anggap penting, status sosial, harta benda, dan penampilan. Namun, bagi Mansur, semua itu tak pernah berarti. Yang penting hanyalah cinta dan kebersamaan, dan ia menemukannya dalam diri Mila. Tetapi kini, Mila telah tiada. Dan dengan kepergiannya, semua yang pernah membuat hidup Mansur terasa berarti juga ikut hilang. Setiap malam ia terjaga, merindukan sentuhan lembut tangan Mila, senyuman hangatnya yang selalu mampu menghapus segala keletihan setelah hari yang berat. Tapi sekarang, rumah itu terasa lebih sepi daripada sebelumnya. Setiap sudut ruangan seakan menyimpan kenangan akan kebersamaan mereka, dan semua itu menghantui Mansur, mengingatkannya pada sesuatu yang tak mungkin ia dapatkan kembali. Hinaan dan cemoohan tetangga yang dulu hanya berbisik di belakangnya kini menjadi semakin keras, seolah-olah kehilangan Mila memberikan mereka alasan baru untuk menertawakannya. Kasihan Mansur, istrinya saja tak bisa dia jaga. Hidupnya sudah selesai. Kalimat-kalimat itu terus berputar di udara, menggerogoti sisa-sisa harga diri yang dimiliki Mansur. Di mata mereka, Mansur bukan hanya seorang lelaki miskin yang tak punya apa-apa. Sekarang, ia adalah seseorang yang benar-benar gagal, yang bahkan tak bisa menjaga kebahagiaan kecilnya. Mansur menggenggam kuat kusen pintu kayu rumahnya, merasakan serat-serat kasar kayu yang hampir lapuk di bawah jarinya. Apakah ini takdirku? Pikirnya dalam hati. Ia menatap lurus ke arah kegelapan di luar sana, mencari-cari jawaban yang mungkin tak pernah ada. Segala usaha yang pernah ia lakukan, kerja keras yang tak kenal lelah, kini tampak sia-sia. Semua itu tak berarti tanpa Mila di sisinya. Ia merasa terjebak dalam jurang kesepian dan keputusasaan yang begitu dalam, tak tahu bagaimana cara keluar. Di saat-saat seperti ini, Mansur sering teringat bagaimana Mila selalu memandangnya dengan mata yang penuh cinta dan penerimaan, meskipun dunia di sekeliling mereka terus memandang rendah. Mila pernah berkata, "Selama kita bersama, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Hidup ini sulit, tapi kita bisa melewatinya bersama-sama." Kata-kata itu dulu memberinya kekuatan, membuatnya percaya bahwa tidak peduli seberapa keras hidup ini, selama mereka berdua, semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Mila sudah tidak ada. Dan Mansur tahu, ia tidak lagi memiliki orang yang bisa menahannya dari kehancuran total. Hidupnya kini terasa kosong, tanpa tujuan. Rasa sakit kehilangan yang ia rasakan begitu dalam, melebihi cemoohan apapun yang pernah dilontarkan orang-orang kepadanya. Mereka mungkin bisa menghina, meremehkan, bahkan mengolok-olok dirinya seumur hidup. Tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan cinta sejatinya. Hujan masih turun deras, membasahi seluruh tubuh Mansur yang berdiri diam di ambang pintu. Ia menengadah ke langit yang gelap, seolah berharap hujan bisa membersihkan seluruh kesedihan yang menyelimuti hatinya. Namun ia tahu, hujan tidak akan mampu menghapus rasa kehilangan ini. Kesedihan itu telah menyatu dengan jiwanya, menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa dilepaskan. Mansur menghela napas panjang, merasakan dinginnya malam menembus kulitnya yang tipis. Di saat itu, ia sadar bahwa kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Cinta yang ia miliki bersama Mila telah hilang, dan yang tersisa hanyalah dirinya, seorang pria yang dianggap gagal oleh dunia di sekitarnya. Tapi bagi Mansur, kehilangan Mila adalah hal terburuk yang pernah ia alami, lebih buruk daripada hinaan apapun yang orang-orang lontarkan. Di malam yang sunyi itu, Mansur hanya bisa berdiri di ambang pintu rumahnya, menyaksikan hidupnya yang telah hancur,
Mansur berdiri mematung di ambang pintu rumahnya, memandang ke arah gelap malam yang diselimuti hujan. Denting air yang jatuh di atas genting tua rumahnya menggema di telinganya, memicu kenangan-kenangan masa lalu yang kini terasa seperti ilusi yang tak pernah benar-benar ada. Ia merasa seolah-olah dunia telah berhenti berputar, dan ia terjebak dalam sebuah ruang hampa, di mana kesedihan, rasa kehilangan, dan keputusasaan menjadi teman yang setia. Setiap malam seperti ini, Mansur teringat bagaimana Mila dulu akan menyambutnya dengan senyuman hangat. Senyuman itu, yang mampu menghapus semua kelelahan dari bekerja keras seharian, kini hanya tinggal bayangan samar. Mila selalu mampu membuatnya merasa bahwa tak ada yang salah dalam hidup mereka, meskipun kenyataannya, orang-orang di sekeliling mereka tak pernah berhenti menghina dan mengolok-olok. "Selama kita bersama, Mansur, aku tak peduli apa yang mereka katakan," kata Mila suatu kali, sembari menggenggam erat tangannya. Tetapi sekarang, tangan itu telah pergi, dan hanya cemoohan yang tertinggal untuk menemani hari-hari kelam Mansur. Suara-suara ejekan tetangga kini semakin keras terdengar, seolah-olah kepergian Mila membuka ruang bagi mereka untuk lebih bebas menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Dia bahkan tak bisa menjaga istrinya sendiri. "Apakah kamu pikir ada wanita lain yang mau bersamanya sekarang?" Suara seorang tetangga terdengar lagi, diiringi tawa merendahkan yang tak asing di telinga Mansur. Pria itu, dengan wajah penuh kepuasan, melontarkan hinaannya sambil berjalan melewati rumah Mansur dengan sengaja, memastikan suaranya didengar. Mansur tidak membalas. Ia hanya berdiri di tempatnya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sebelum Mila hadir dalam hidupnya, hinaan seperti itu mungkin sudah cukup untuk membuatnya meledak dalam kemarahan, atau paling tidak meretakkan hatinya. Namun sekarang, setelah semua yang ia lalui, hinaan itu terasa hambar, seperti debu yang berterbangan tanpa arah. Rasa sakit yang sesungguhnya telah menggantikan semua itu. Rasa sakit karena kehilangan satu-satunya hal yang berarti dalam hidupnya. Di tengah hujan yang semakin deras, Mansur akhirnya melangkah keluar, membiarkan dingin menggigit kulitnya. Kakinya yang lemah membawa tubuhnya menuju sebuah pohon besar di tepi sawah, tempat di mana ia dan Mila sering duduk bersama, berbicara tentang masa depan yang seolah-olah akan menjadi lebih baik. Pohon itu kini menjadi saksi bisu dari kesendiriannya, menggantikan kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan di sana. Saat sampai di bawah pohon, Mansur duduk, memeluk lututnya sendiri, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Setiap tetes air yang jatuh di wajahnya terasa seperti cambukan yang mengingatkannya bahwa dunia di sekitarnya tetap berjalan, meski hidupnya telah berhenti pada malam ketika Mila meninggalkannya. "Kenapa?" bisiknya lirih, matanya memandang ke arah langit yang kelam. "Kenapa dunia begitu kejam padaku? Mengapa mereka membenciku?" Namun tidak ada jawaban. Hanya suara gemuruh petir di kejauhan, seolah mengingatkannya bahwa di dunia ini tidak selalu ada jawaban untuk setiap pertanyaan. Dan mungkin pertanyaan itu sendiri adalah bagian dari penderitaan yang harus ia terima. Di saat-saat seperti ini, Mansur seringkali terjebak dalam pikiran-pikiran tentang bagaimana hidupnya bisa berbeda. Seandainya ia dilahirkan dalam keluarga yang lebih berada, seandainya ia memiliki pekerjaan yang lebih baik, seandainya ia bisa membuat Mila lebih bahagia, semua kemungkinan itu melintas di pikirannya, membawa rasa sesal yang tak tertahankan. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa hidup bukanlah tentang seandainya. Kehidupan yang ia miliki adalah kenyataan yang harus ia jalani, terlepas dari betapa beratnya kenyataan itu. Hujan semakin deras, seakan menutupi seluruh dunia dengan selimut kesedihan yang tak berujung. Mansur memejamkan matanya, merasakan setiap tetes air yang jatuh di wajahnya. Dalam kegelapan itu, ia kembali teringat senyum Mila, suara lembutnya yang selalu penuh kasih sayang. Meskipun kenyataan telah merenggut Mila dari sisinya, kenangan tentangnya tetap hidup dalam setiap inci hati Mansur. "Aku harus kuat," bisiknya pelan, meskipun suara itu terasa rapuh. "Untukmu, Mila." Namun bahkan dalam tekad itu, Mansur tahu bahwa perjuangan untuk bertahan tanpa Mila akan menjadi beban yang luar biasa berat. Hidup di desa yang penuh dengan hinaan,
tanpa satupun orang yang mau memahami penderitaannya, adalah tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan cinta. Ia harus menghadapi cemoohan yang tak akan pernah berhenti, harus mendengar ejekan yang terus menyakitinya, bahkan ketika ia telah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Di bawah pohon yang menjadi saksi kisah cintanya, Mansur hanya bisa merasakan kehampaan yang semakin dalam. Hujan tak kunjung berhenti, seolah-olah alam pun turut berduka atas nasibnya. Ia tahu, meski ia bisa melanjutkan hidup, luka kehilangan Mila akan selalu ada, membekas dalam di hatinya, tak pernah benar-benar sembuh. Mansur pun kembali berdiri, tubuhnya lunglai oleh beratnya penderitaan yang ia tanggung. Dengan langkah gontai, ia kembali berjalan menuju rumah yang sekarang terasa begitu sunyi dan kosong. Rumah yang dulu dipenuhi oleh tawa dan cinta, kini hanya menjadi tempat di mana kenangan hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tak akan pernah bisa ia genggam lagi. Di ambang pintu rumahnya, Mansur berhenti sejenak. Ia menatap kosong ke dalam ruangan gelap yang dulu ia bagi bersama Mila. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya dan keheningan yang menusuk. "Aku akan terus merindukanmu, Mila," bisiknya pada malam yang sunyi. Dan dalam keheningan itu, Mansur tahu bahwa meskipun cemoohan, orang-orang akan terus menghantuinya. Rasa kehilangan ini, rasa kehilangan atas cinta sejatinya, adalah luka yang tak akan pernah bisa mereka pahami.